Baik, pada malam hari ini saya akan mengambil dari bacaan Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang akan saya bacakan lebih dahulu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Maka bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Para anggota komunitas Keraiman Ilahi yang pada malam hari ini telah diberi firman oleh Tuhan sendiri dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 tentang pertobatan seorang yang dulu pendosa, karena biasanya seorang yang menjadi pekerja dalam hal pajak atau keuangan biasanya dekat sekali dengan hidup kedosaan. Karena itu Yesus memanggil Matius untuk dijadikan muridnya, bahkan menjadi penulis Injil, penulis firman Tuhan. Bagaimana orang berdosa dipakai oleh Tuhan? Maka pertama-tama kita melihat bahwa Matius si pendosa pertama diubah oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Maka dibutuhkan, kalau boleh saya simpulkan di sini, temanya adalah berubah, bukan dan berubah, berubah dan berbuah tidak, tapi berubah untuk berbuah. Bagaimana orang yang awalnya pendosa kemudian dipakai oleh Allah? Ya, tentu berkaitan dengan apa yang saya katakan, berubah untuk berbuah. Maka pertama-tama orang itu yang mengubah adalah Tuhan, tetapi tidak cukup. Dia harus benar-benar menanggapi apa yang telah diawali oleh Tuhan. Mari kita melihat bagaimana proses si pendosa Matius untuk mengalami pertobatan. Pertama kita melihat siapa yang memanggil Matius si pemungut cukai, Yesus. Jadi pertama-tama inisiatif datang dari Allah, dari Yesus. Ikutilah aku atau ikutlah aku. Ya. Orang punya kebebasan ketika Yesus mengawali inisiatif itu. Karena pertama, mengapa hal itu terjadi? Kalau inisiatif itu tidak datang dari Allah, orang tidak akan bisa, karena kita melihat
bagaimana Yesus seringkali mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi inisiatif pertama orang itu mengalami perubahan harus datang dari Allah. Dan memang tidak cukup dari Allah saja, tetapi juga dari pihak manusia. Allah menghendaki untuk bekerja sama. Kita melihat ketika Yesus memanggil si pendosa ini, Matius, ikutilah aku. Ya. Inisiatif pertama datang dari Allah. Ya. Kita juga melihat bagaimana firman dikatakan, orang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu juga sebuah pertobatan akan terjadi jika Allah yang mengawali. Sebab seringkali ketika manusia mau mengalami pertobatan, betapa sulitnya. Sering kita mendengar kata-kata satu, itu halangan orang bertobat ketika dia justru mencerna bukan firman Tuhan, tetapi dia mencerna pikiran-pikiran atau firman-firman lain. Contohnya misalnya, dia bilang begini, "Duh, makanya lah kamu itu berubah." Oh, nggak bisa. Saya itu ya seperti ini. Kalau nggak mau ya sudah. Nah, lihat itu. Ya, kendala pertama adalah dari dirinya sendiri. Ketika Allah telah menawarkan, dia berkata, nggak bisa. Aku itu ya seperti ini. Lihat kelemahan-kelemahan dulu yang muncul. Bagaimana para nabi itu dulu juga dipanggil, selalu mereka berkata apa? Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak pantas Tuhan. Nah, lihat itu. Maka memang manusia memulai pertobatan itu sulit dari dirinya sendiri. Pasti harus dari Allah. Belum lagi paham-paham, meskipun itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kendala kedua adalah biasanya seringkali karena kata-kata bertuah atau apa yang sudah diyakini oleh umum. Misalnya begini, orang disuruh berubah ya, atau bertobat, dia pasti berkata, gak isa, ancen wes nasibku kayak gini nih. Nah, lihat itu. Kalau ndak nasib, memang aku sudah ditakdirkan begini. Loh, lihat itu bertentangan dengan firman Allah. Firman Allah berkata apa? Tuhan sudah merencanakan rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang indah bagi setiap orang. Loh, firman sudah jelas berkata gitu. Rancangan-rancangan yang indah, bukan rancangan-rancangan malapetaka. Lihat itu, ketika orang berbalik atau meninggalkan kebenaran firman, yang diikuti adalah kebenaran dari dunia yang menurut saya itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Semua yang mengikuti pembenaran itu pasti tidak benar. Seolah-olah takdir itu sudah diberikan Allah. Allah sudah merencanakan hal yang jelas kok. Allah sudah merencanakan rencana-rencana yang indah dan baik bagi setiap orang. Nah, sudah jelas kan? Bagi setiap rancangan, rencana-rencana yang indah, rencana yang baik. Kenapa kemudian yang datang rancangan-rancangan yang jahat? Karena itulah manusia sudah dikuasai oleh si raja dusta, yaitu iblis. Bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa? Itu karena juga rencana dari si iblis, si raja dusta itu. Yang dia mengatakan, kau boleh makan. Kau dilarang Tuhan karena kalau kau makan, kau akan sama seperti Tuhanmu dan Tuhan tidak mau seperti itu.
Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Betapa paham-paham yang meskipun itu hanya sering kata-kata yang keluar, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Maka kita harus dipengaruhi oleh kebenaran firman. Entah itu warisan, ya tradisi dan lain sebagainya, seringkali seolah-olah kita itu sudah terbiasa berkata dengan takdir, nasib, padahal gereja Katolik tidak pernah mengajarkan yang namanya takdir ataupun nasib. Tidak ada. Kalau toh pun Tuhan merencanakan hal itu, kita direncanakan dengan rencana-rencana yang indah. Dan itu diporak-porandakan oleh kuasa jahat yang menguasai manusia. Maka orang harus benar-benar bisa menguasai diri. Tanpa dia dapat menguasai dirinya, dia akan dikuasai oleh pihak lain, dan tentu saja itu iblis dengan berbagai caranya. Karena itu orang ini tidak bisa bertobat, ya, karena terkena paham-paham seperti itu. Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana supaya si pendosa diubah, atau bahasa saya yang sangat simpel, ya, berubah untuk berbuah. Ya. Orang membutuhkan pertobatan radikal. Apa itu pertobatan radikal? Pertobatan radikal berbeda dengan menyesal. Banyak dari kita seringkali mengatakan, iya aku menyesal. Dan orang mengira bahwa menyesal itu sudah bertobat. Karena orang itu tidak tahu apa itu artinya menyesal dan bertobat. Barangkali kita mungkin juga baru mengerti. Karena seringkali kita, iya aku menyesal. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Sering kita dalam mengaku dosa, mesti diakhiri begitu yang saya ingat. Bapak atau Romo, saya menyesal, saya sungguh menyesal. Ya, lihat itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak berapa lama, saya sudah buat dosa lagi. Karena apa? Dia mengira bahwa menyesal itu sudah bertobat. Belum. Kita harus ngerti, paham arti dari menyesal dan bertobat. Bagaimana kaitan antara penyesalan dan pertobatan? Orang yang menyesal belum tentu bertobat. Tetapi orang yang bertobat pasti menyesal. Karena tanpa langkah menyesal, orang tidak akan bertobat. Tetapi seringkali orang menyesal dikira sudah happy ending, yaitu bertobat. Tidak sama. Ya, menyesal adalah langkah awal. Yang kedua, setelah orang itu menyesal, dia apa? Dia harus benar-benar bertobat. Setelah menyesal, dia harus berubah. Tanpa berubah, penyesalan tetaplah penyesalan. Dia harus berubah. Tanpa ada perubahan, perubahan tetaplah perubahan sampai terjadi pertobatan yang sejati. Jadi kita mengatakan, ya aku mau berubah, hanya mengatakan berubah, ya makanya itu perubahan tetaplah perubahan sampai terjadi perubahan yang sejati. Dan kita tahu artinya berubah. Mungkin pakai bahasa 180 derajat atau berbalik arah seperti itu. Ya benar memang seperti itu. Misal contoh, berubah itu bagaimana? Ya, berubah, misalnya kita tahu orang merokok itu sering bisa lebih mudah menimbulkan efek penyakit ya di dalam tubuhnya. Maka kalau dia tidak berhenti, ya maka terus dia akan menghisap racun-racun dari rokok itu yang akan menyebabkan tubuhnya melemah. Maka supaya dia ada penyembuhan, pemulihan, dia harus
berbalik arah. Artinya apa? Dari merokok, tidak merokok. Itu sudah harus kebalikannya. Atau misal orang biasa menipu, nggak bisa dia berkata, tapi menipuku sudah berkurang kok Romo. Atau kita berkata, menipuku tinggal sedikit-sedikit, yang nggak ada. Dosa tetaplah dosa. Ya. Dosa tetaplah dosa. Sekarang saya tanya misalnya, Anda mencuri uang 10.000 dengan mencuri uang triliunan, koruptor, apa bedanya? Nggak ada menurut saya. Baik yang mencuri uang 10.000 maupun yang triliunan tetap mencuri, dan mencuri dikategorikan apa? Dosa. Sudah jelas. Karena dia mencuri, sadar dia mencuri. Nggak bisa dia berkata, tapi aku kan cuma mencuri 1.000. Nggak ada. Apalagi ditambahi, tapi aku mencurinya kan demi kebaikan, Romo. Nggak ada mencuri demi kebaikan. Karena apa? Mencuri itu secara moral itu sudah tidak baik. Bagaimana kita ubah menjadi itu demi kebaikan, yaitu pembenaran kita sendiri. Mencuri tetaplah mencuri. Besar kecilnya itu soal lain. Tetapi bahwa dia tetap mencuri. Selesai. Ya. Karena paham-paham seperti ini seringkali mengelabui hati kita. Ya. Maka tidak akan terjadi pertobatan radikal. Pertobatan yang setengah-setengah itu bukan pertobatan radikal. Atau bukan pertobatan sejati. Maka orang mengalami kesulitan. Ya. Karena itu perlu dia berubah. Tanpa perubahan, ya pertobatan tetaplah hanya kata-kata pertobatan. Atau mungkin hanya dia menyesal cukup dan dikira itu sudah berubah. Tidak sampai. Jadi bagaimana kita melihat Rasul Matius? Dari pemungut cukai, dia berhenti. Lihat itu. Dia tidak lagi setengah-setengah. Dia tinggalkan dan mengikuti Yesus. Dulu dia mengikuti jalan dunia. Dan ketika Yesus menawarkan, ikutlah aku, dia berbalik. Enggak hanya nanti dulu. Ya. Bagaimana Yesus ketika sesuatu yang mendesak terjadi, ikutlah aku. Ada murid yang berkata, ya Tuhan izinkan sebentar, aku tak pamit orang tuaku. Ya pamit itu baik, tetapi bukan soal baik tidaknya. Ini mendesak. Mendesak. Ya seperti orang hari ini, kita itu meninggal, kan nggak tahu kapan. Siapa yang tahu ke depan kita? Waktu ke depan kita, apa yang terjadi, nggak ada yang tahu. Ini kan mendesak. Pertobatan juga seperti itu. Maka nggak bisa ditunda-tunda pertobatan itu. Ya, semisal seperti itu, saya tak pamit orang tuaku, ya izinkan saya menikah dulu, saya tak ke ladang dulu. Ini persoalan mendesak. Ketika engkau datang ke tempat waktu yang lain, lalu kemudian terjadi hal itu, misalnya kematian, selesai sudah. Pertobatan tidak membutuhkan penundaan, tetapi secepat kilat. Karena tanpa segera kita tanggapi, Yesus akan berlalu. Dia sudah datang berinisiatif. Karena itu kita membutuhkan pertobatan yang radikal. Pertobatan yang radikal akan menjadi lebih berat lagi kalau kita susah untuk berkorban. Karena orang untuk berbalik arah itu butuh berkorban. Ya, berkorban dari dalam dirinya sendiri. Tanpa korban yang besar tidak akan terjadi. Itu sebabnya dalam Injil tadi Yesus berkata yang pertama-tama, aku tidak menghendaki persembahan tetapi belas kasih. Lihat itu katanya Yesus.
Aku tidak menghendaki persembahan, tetapi belas kasih. Artinya kita itu, Yesus lebih menghendaki pengorbanan diri kita untuk berbuah, ya, untuk bertobat itu tadi, supaya apa? Supaya kita untuk bertobat itu dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tanpa pengorbanan, orang tidak akan pernah bisa bertobat. Ada enggak unsur ketika aku mau bertobat dalam segala bentuknya? Apakah sudah ada unsur itu? Apakah sudah ada unsur pengorbanan di dalam diriku? Kalau tidak ada, selesai. Pertobatan hanyalah kata pertobatan selama hidup kita, tetapi tidak menghasilkan perubahan apapun. Itulah yang sering kali terjadi. Lalu bagaimana sekarang persoalannya supaya orang boleh mengalami hal itu, yaitu apa? Berubah untuk berbuah, ya, untuk tidak cukup hanya penyesalan. Memang fisik materi itu perlu, tetapi dalam pertobatan ini Yesus lebih melihat hal yang rohani, bukan yang jasmani. Kalau rohani kita berubah, ya, yang fisik akan mengikuti. Sedangkan kalau fisik kita berubah, belum tentu yang rohani berubah. Kita harus mencari sampai akar kedalamannya. Maka dibutuhkan pertama-tama di sini untuk pertobatan radikal. Ketika orang memulai itu sulit, maka jangan pernah pertama-tama kita memberi nasihat. Tidak akan mempan. Ya. Sebijak, sehebat, semanis, ya, secanggih apapun kata-kata itu, tidak akan. Itu sebabnya orang itu harus dibawa kepada Yesus. Karena Yesus adalah ahli hati. Ahli mengubah manusia. Ahli. Contoh misalnya seperti ini. Ya. Seorang suami, aduh tidak berubah-ubah. Kita berupaya, bahaya itu. Dengan berbagai cara. Kita seringkali lupa. Karena kita itu bukan ahlinya. Ahlinya adalah Yesus. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita seringkali lupa. Misalnya, saya ini membuat ini ya sebuah arloji, ya, sebuah arloji, ya. Saya buat. Terus saya kasihkan seseorang. Ya. Terus orang itu senang pasti. Nah, suatu saat arloji itu rusak. Sering saya tanya, nah kalau rusak Bu, Romo arlojiku rusak Romo. Terus Ibu bagaimana? Sudah saya kebawa tukang arloji, ya nggak bisa dia. Karena dia bukan yang buat arloji. Dia hanya tukang. Tukang itu nggak ahli. Yang ahli itu apa? Pembuat. Biasanya kita begitu. Dicarikan tukang servis, malah rusak semua. Padahal kerusakannya sebetulnya sederhana. Tapi mengapa orang itu tidak tahu bahwa dia harus kembalikan kepada yang buat. Kalau arloji tadi aku berikan ke ibu itu dan arlojinya rusak, ibu itu harus kembalikan ke saya. Karena apa? Pasti saya tahu. Karena saya yang buat kerusakannya ada di mana. Begitu juga manusia. Hati manusia kalau sudah rusak, siapa yang bisa memperbarui? Seringkali kita berupaya dengan sekuat tenaga. Lawang kamu ya podo rusak kok hatimu kok. Ya maka enggak bisa. Harus dikembalikan pada pembuat atau penciptanya. Kembalikan. Misalnya suamimu hidupnya sudah serahkan kepada pembuatnya. Dia pasti tahu.
Soal lambat atau cepat itu tergantung penciptanya. Dia mau dandani cepat atau tidak. Dan juga membutuhkan arloji itu ketenangan. Selama arloji itu terus bergerak, ya kesulitan. Dia harus menenangkan diri, melihat penciptanya dikembalikan dan akan diperbaiki. Karena itu, jika kita membutuhkan pertobatan dan sulit terjadi, kita harus sering datang kepada Yesus. Bagaimana cara datang kepada Yesus? Yesus sudah mengatakan, dalam setiap sakramen, aku hadir. Dia tidak berkata, dalam setiap doa, tidak. Memang pernah kita mendengar firman, di mana 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir. Dan nemesito. Andaikan begitu, kan Yesus nggak hadir. Tetapi sekalipun engkau datang hanya 1 orang dalam sakramen itu, Yesus akan hadir. Itu sebabnya kita melihat bagaimana orang-orang ketika di dalam sakramen itu 1 orang pun hadir, sah. Ekaristi, 1 orang imam hadir, sah. Tidak ada imamnya Romo, tidak ada umatnya Romo, tetap sah. Karena kehadiran Yesus tidak bisa dihalangi oleh jumlah di dalam sakramen. Karena apa? Sakramen itu tanda kehadiran Yesus sendiri. Karena itu ketika orang ingin bertobat dan mengalami kesulitan, dia pertama-tama apa? Dia harus datang kepada Yesus, yang dalam artian ini saya katakan, seringlah kamu menerima sakramen-sakramen itu. Terutama di mana Yesus hadir secara nyata, yaitu 1 ekaristi, dan kedua di dalam sakramen pengakuan dosa. Dan juga sakramen perminyakan. Ya, 3 hal itu. Itu sebabnya kita harus sering datang. Kok harus katakan ya, coba katakan pada kiri kanan Anda barangkali, atau bisa melihat layar ya. Apakah kita berani mengatakan begini? Orang berkata apa? Time is money. Waktu adalah uang. Sehingga yang di otaknya adalah uang-uang. Berani nggak kita mengubah Eucharis is time? Atau kita berkata dengan kata-kata, tiada hari tanpa ekaristi. Nah, begitu. Untuk menyehatkan tubuh kita fisik, orang berkata, tiada hari tanpa olahraga, fisikmu kuat. Tapi rohani kita tidak bisa kita olahraga. Kita harus apa? Olah batin. Maka kita juga harus berkata untuk mengolah rohani kita. Karena rohani ini yang menjadi obor, menjadi corong atau pemantik start. Ya. Pantik gitu supaya kau jalan. Berani kita berkata, Ekaristi, misa, tiada hari tanpa misa. Kalau kita berani seperti itu, wah luar biasa itu. Saya yakin juga, bukan mau membandingkan. Banyak pastor-pastor ya, yang mungkin dia tidak ekaristi sehari, biasa aja, karena aku sudah tiap hari ekaristi. No. Seorang imam adalah alatnya Tuhan dalam ekaristi. Bagaimana di dalam misa? Yesus sungguh-sungguh membutuhkan seorang imam. Karena apa? Umat sudah berkumpul, kalau romonya nggak ada, akan terjadi ekaristi? Tidak. Tidak. Harus ada seorang imam. Lihat itu. Bagaimana Yesus mempercayakan ekaristinya kepada seorang imam. Siapakah sih imam itu? Pendosa juga tentunya. Tapi Yesus pakai. Lihat, Yesus mempercayakan ekaristinya yang suci
kehadirannya dalam diri seorang imam. Tanpa imam, ekaristi tidak pernah ada. Apakah berani kita seorang imam ataupun seorang awam, orang Katolik, karena ekaristi katanya puncak orang beriman, puncak sakramen. Saya mengukur orang itu dari apa? Tidak dari kerajinannya, apa berdoa, pelayanan. Ya, saya tidak mengecilkan arti itu dari suka berbagi, mempersembahkan suatu, enggak. Saya mengukur entah itu imam, entah itu awam, saya mengukur apakah kamu tiap hari ekaristi selesai. Nah, ada banyak berbagai alasan bisa kita buat, tapi ternyata banyak yang tidak. Maka kita mohon supaya kita, Tuhan beri aku kecintaan, itu bahasa kasih gitu ya, atau berkata, Tuhan jadikan aku gila kepada ekaristi. Jangan pernah takut kamu gila dengan ekaristi. Orang sudah gila itu kan sudah tidak masuk akal. Gilalah dengan ekaristi. Kalau gila dengan uang, oh malah jauh lebih mengerikan. Tapi kau gila dengan ekaristi akan menyelamatkan. Sekurang-kurangnya seperti itu. Ya. Maka apa bedanya orang iblis dengan manusia? Iblis seringkali berkata demikian. Kita sama-sama berdosa. Benar. Atau orang yang dipengaruhi iblis. Kita itu sama-sama berdosa, jangan gaya-gaya. Oh iya, benar. Kamu berdosa, aku juga berdosa. Ada percakapan antara iblis dengan seorang imam. Imamnya ketika mau mengusir iblisnya, kau jangan mengusir, kita sama-sama berdosa. Iya benar, imamnya berkata begitu. Ya benar, memang aku berdosa, tapi ada perbedaan. Aku berdosa, aku mau bertobat. Tetapi apakah engkau mau bertobat? Saya tidak pernah melihat di dalam Alkitab seorang iblis bertobat, nggak ada. Maka orang yang tidak mau bertobat berarti sama dengan, jawab sendiri. Karena iblis tidak pernah mau bertobat. Nggak ada ceritanya di dalam firman itu iblis bertobat, itu nggak ada. Tapi manusia yang berdosa mau bertobat. Bedanya hanya di situ. Maka kalau ada orang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, ya sama aja dengan iblis. Apa bedanya dia? Bedanya hanya iblis roh, kamu fisik. Itu aja. Ya. Kalau orang tidak mau berubah, dia tidak sadar bahwa Tuhan berkata tadi, aku datang ke dunia bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Nah itu, maka kita membutuhkan itu. Mengapa saya mengatakan pertama-tama apa itu mendorong ke hal rohani seperti itu? Sering menerima sakaran pengakuan dosa, bahwa kita berdosa lagi, iya. Tapi sama aja. Kenapa kita tidak bosan-bosan makan? Ya karena cepat atau lambat, sedikit atau banyak, makanan yang kita makan tiap hari menjadi nutrisi-nutrisi baru, sel-sel baru. Sama, kalau kita sering menerima sakramen-sakramen misa, pengakuan dosa, ekaristi, ya, perminyakan, ya, maka kita segera. Ya. Mengapa saya mengatakan rohani yang kita berikan kepada Yesus lebih dahulu? Itu analoginya seperti ini. Untuk masuk surga, apa dibutuhkan tubuh yang sehat? Saya kira enggak. Tangan Anda cuma satu, tangan Anda terpotong semua, kaki Anda terpotong semua, Anda buta. Apakah itu menghalangi orang masuk surga? Tidak. Karena kita di surga tidak dibutuhkan mata yang sehat, ya badan yang sehat. Tetapi untuk masuk surga dibutuhkan jiwa yang sehat. Dan jiwa yang sudah parah sakit hanya tabib, segala tabib yang bisa menyembuhkan, dan itu Yesus. Sering kita meninggalkan Yesus.
Mengapa kita harus datang kepada sakramen? Bukan karena Yesus membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Yesus. Mengapa orang harus datang ke Ekaristi? Karena kita membutuhkan Yesus di dalam Ekaristi. Siapa sih kita? Yesus tidak membutuhkan kita. Tidak. Tapi kitalah yang membutuhkan Yesus. Mengapa seorang datang kepada sakramen pengakuan dosa? Karena dia butuh kerahiman Allah. Bukan Allah yang membutuhkan kerahiman kita, tapi kitalah yang membutuhkan kerahiman kita. Mengapa orang harus datang untuk diberi perminyakan suci? Karena kita membutuhkan kesembuhan rohani. Bukan Yesus yang membutuhkan kesembuhan rohani, tapi kitalah yang membutuhkan membutuhkan penyembuhan rohani di dalam diri kita. Maka kita melihat bagaimana Rasul Paulus dari pendosa menjadi murid Kristus, rasul, dan bahkan menjadi penulis Injil untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya saya mengatakan, berubahlah untuk berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah aku mau berubah untuk berbuah? Apakah aku mau disembuhkan rohani? Apakah aku membutuhkan sakramen-sakramen itu? Seringkali kita mengabaikannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur kepada kita. Bukan orang yang bukan seorang tabib tidak membutuhkan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Nah, kita mengalami sakit yang demikian. Apakah kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita? Sekiranya kita membutuhkan dan menyerahkan diri kita kepada Yesus, Dia akan datang, merangkul, memberikan kerahimannya, dan mengubah kita untuk berbuah. Semoga dengan renungan yang singkat ini, kita juga mau berubah untuk berbuah, supaya kita semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa, diubah untuk mengubah, dirubah untuk berubah, supaya kita berbuah bagi sesama. Kiranya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan memampukan kita supaya kita mau berubah untuk berbuah. Semoga Roh Kudus membakar hati di dalam api cinta kasih hati kita, sehingga berkobar-kobar untuk terus berbuah, menghasilkan banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan, tetapi Dia hanya bertanya satu hal kepada kita. Sudah berapakah orang yang kau bawa kepadaku? Atau sudahkah aku kau bawa kepada mereka-mereka yang membutuhkan jiwa-jiwa pertobatan? Kiranya Roh Kudus dihembuskan untuk mengubah hati kita supaya berbuah bagi dunia. Berkat Allah Tritunggal menyertai pertobatan radikal kita, sehingga kita bisa berubah untuk berbuah bagi sesama. Allah Tritunggal menyempurnakan pertobatan kita dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Romo. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab atas pengajaran Romo. Ini saya lihat di chat ada berapa pertanyaan. Silakan disampaikan. Saya coba bacakan ya, Romo ya. Ya. Yang pertama dari Ibu Julia Ningsih. Nanti langsung saya jawab ya, supaya tidak menumpuk. Satu disampaikan, langsung saya jawab ya. Baik. Romo, apakah kalau berdoa sendiri berarti Tuhan itu tidak hadir? Hadir.
Itu seperti begini. Anda mengangkat beban, kalau satu orang dengan 10 orang, ringan mana? Pasti ringan yang 10 kan? Ya, Nah, maka berdoa perlu bersinergi. Bukan berarti berdoa sendiri baik, tidak baik, baik. Tapi kalau kita bersinergi, kekuatan kita menjadi berlipat-lipat. Bagaimana orang-orang kudus itu memohon kerahiman Tuhan? Mereka bersama-sama dalam satu kumpulan berdoa, meminta kepada Tuhan, para kudus, para malaikat, berbondong-bondong supaya Tuhan tergerak hatinya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Bukan berarti berdoa pribadi tidak baik. Baik. Yesus mengajarkan kepada komunitasnya. Dia mengajarkan doa Bapa kami apa pada murid per murid? Enggak. 12 orang panggil semua. Jadi memang cara Tuhan itu membutuhkan kebersamaan. Dia menyelamatkan manusia sebetulnya bisa sendiri kan, Yesus. Tapi mengapa dia memakai kita juga? Kita harus juga meniru caranya Tuhan bekerja. Jangan caranya kita, tapi cara Tuhan bekerja. Itu yang harus kita ikuti. Itu Bapak untuk jawaban berdoa bersama dengan berdoa pribadi ya. Boleh tanya Romo? Boleh, silakan. Romo, kalau berdoa pribadi kadang-kadang kan kita punya privasi ya, yang enggak, yang pengennya kita bicara itu secara lepas dengan Tuhan gitu, berbicara sendiri. Kalau disampaikan bersama-sama dengan orang lain, kayaknya kitanya nggak bisa mengutarakan semua isi hati kita. Makanya kan berdoa pribadi itu termasuk devosi sebetulnya. Ya ketika Anda berdevosi ya sudah kita mintakan. Tetapi dalam berdevosi itu pun pertama-tama kita diajarkan untuk mengucap syukur. Ya. Bukan pertama-tama kita memohon sesuatu. Memohon sesuatu baik, tapi kita sudah tahu Tuhan sudah tahu ya. Sebelum engkau berkata dia sudah tahu apa yang kau perlukan. Sebetulnya doa kita itu tidak perlu menyampaikan kayak Tuhan nggak tahu. Tapi kita itu mengucap syukur aja susahnya bukan main. Ya. Maka Rasul Paulus kan mengajarkan kita kalau berdoa, ucapkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya kita doanya kan teologi njaluk ae, teologi minta. Minta ini, minta itu, sampai Tuhan bingung. Sebenarnya berdoa cukup ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa kita tidak menyampaikan? Memang Tuhan tidak dengar. Dia tahu kedalaman hatimu. Tahu, ya. Maka kita harus lebih banyak ke dalam berdoa itu ucapan syukurlah yang pertama-tama kepada Tuhan. Itu karena apa? Dia pertama. Mengapa ucapan syukur? Ya kita permohonan kita dimintakan. Kalau kau tidak diselamatkan buat apa? Kau minta ini, minta itu kalau hidupmu tidak diselamatkan Tuhan. Mengapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan sudah tebus dosa kita. Itu yang paling utama. Karena Tuhan ingin apa yang diberikan Bapaknya tidak boleh ada satupun yang hilang. Itu sebabnya dia tebus dosa kita. Jangan salah memahami deh. Kalau kamu berdoa, mintalah. Kalau kamu tidak, ketuklah pintu. Itu dalam konteks lain itu. Jangan kita artinya itu Romo disuruh minta. Bukan. Itu konteks lain. Ya. Tapi berdoa pertama-tama. Mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur? Iki loh yang menghalangi kita masuk kerajaan Allah itu dosa. Dan itu sudah ditebus Tuhan. Bahkan firman berkata, sebelum kamu lahir, aku sudah tebus dosamu. Dari mana Romo kita tahu seperti itu? Loh, emang waktu Yesus
tebus dosa dengan wafat di kayu salib, kita sudah lahir belum? Belum. Nah, itu sudah ditebus dosa kita. No, sebelum kita lahir sudah ditebus sama Tuhan. Bagaimana kita tidak mengucap syukur dalam doa? Sering kita lupa itu. Kita lebih mengedepankan permohonan-permohonan pribadi kita. Lah kita melambungkan permohonan kalau dosamu nggak ditebus, kau tetap aja tidak bisa masuk surga. Karena konsep Allah menyelamatkan manusia itu lewat karya penebusan, bukan lewat usaha kita, bukan lewat kebaikan kita, bukan lewat persembahan kita, bukan lewat doa kita, tapi lewat penebusan seorang yang bernama Yesus Kristus. Selesai. Sebab kita sendiri tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Dari mana kita bisa tebus dosa? Nggak bisa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa tebus dosa kita. Dan itulah Yesus. Dia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Nah, Firman berkata, begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Lalu untuk apa kita itu memohon-mohon terus sesuatu? Kayak Tuhan nggak tahu. Tapi Tuhan ambil yang utama. Aku tebus dulu dosamu. Permohonan-permohonan itu nomor sekian. Kita memohon tapi kita tidak ditebus dosa kita. Apakah kita bisa hidup bersama Allah? No. Karena rumah Tuhan tidak boleh ada satupun orang yang tercemar dosa. Tidak boleh. Contohnya apa, Romo? Adam dan Hawa dosanya berapa, Bu? Pak, Ibu, dosanya berapa? Adam dan Hawa, manusia pertama. 1, toh. Dia tidak taat. Jangan kau ambil buah itu, jangan kau makan. Tapi dimakan. Cuma 1 loh dosanya. Emang dia boleh tetap di Firdaus, diusir. Nah, sekarang analogikan dengan kita. Dosa kita 1 atau lebih? Banyak. Dosa 1 aja Tuhan tidak mau ditempati, apalagi kita dosanya banyak. Nah, makanya tidak ada lagi doa yang lebih dahsyat kecuali ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus mengajarkan hari ini doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, Bapa kami. Nah, dia tidak menyebut Bapakku, Bapak saya, Bapak kami. Maka doa kita juga harus lebih berpusat dan lebih banyak berdoa secara komunal, ya, daripada individu. Ya. Bukan berarti doa pribadi tidak boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tetapi Yesus tidak mau one man show dia menyelamatkan manusia. Dia juga butuh kita. Untuk menghadirkan dirinya, dia butuh imam. Nah, maka kita juga doa pribadi kan belum tentu memohon ya, Romo. Ya, belum. Ya, gitu benar. Kepada Tuhan. Belum tentu. Makanya saya menganjurkan baik kamu berdoa bersama maupun doa pribadi, senantiasalah mengucap syukur, kata Rasul Paulus. Nah, bagaimana Rasul Paulus bisa mengajarkan doa itu? Ya, karena dulu dia pendosa berat lagi, tambah mengerikan dia. Membunuh murid Yesus, menangkap. Ya, lihat itu. Tapi setelah ditangkap Yesus, dia menjadi rasul. Itu sebabnya dia berkata, apa yang sudah aku dapatkan semuanya itu sebelum mengenal Kristus. Tetapi setelah saya mendapatkan Kristus, semua yang telah aku terima tidak sebanding. Karena dia datang untuk menyelamatkan aku. Tuh. Rasul Paulus, luar biasa dia. Maka lihat itu pertobatannya, radikal. Dari pembunuh, sekarang malah dia dikejar-kejar. Tidak, itu bukan hukum karma. Tidak. Dulu mengejar-ngejar, dia dikejar-kejar. Tidak.
Dia dikejar-kejar kan karena Yesus. Itu bukan hukum karma. Gereja tidak pernah mengajarkan hukum karma, tidak ya. Tapi apa? Dia dikejar-kejar, diancam dibunuh karena Yesus. Bedanya, kalau karma kan belum tentu karena Yesus. Kamu dipukul orang, nah sekarang kamu memukul orang, sekarang dipukul orang. Dipukul orangnya kenapa? Dulu kamu memukul orang karena orang itu kamu anggap salah, benci. Nah, sekarang kamu kan mengikuti Yesus, beda. Maka kamu dikejar-kejar. Kalau dikejar-kejar karena kau berbuat jahat, ya itulah konsekuensimu. Tapi kalau kamu dikejar-kejar karena kamu mengimani kebenaran Yesus, iman Yesus, berbahagialah, kata Rasul Paulus. Karena aku sudah melakukannya dan sudah mengalami itu semua. Nah, maka Rasul Paulus berkata, senantiasalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, seperti itu. Jadi spiritualitas, doa kita baik itu pribadi maupun bersama, seringlah mengucap syukur dan mengucap syukur. Begitu. Ya. Oke, Ada terima lagi? kasih banyak Romo. Ya, terima kasih. Ada lagi, silakan dibacakan. Ini pertanyaan yang kedua, Romo, dari Ibu Frida Sulaiman. Ya. Romo, bagaimana orang bisa berubah? Lalu orang tersebut sudah lama menolak Tuhan, tidak berdoa, tidak bisa berkomunikasi, dan karakternya buruk. Mohon jalan keluarnya, Romo. Perlu dipertanyakan pertobatannya. Orang yang bertobat pasti dia akan berdoa. Dia akan kembali kepada Tuhan. Itu karena iman tanpa perbuatan omong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring. Ya kan Ini ada kelainan jiwa kali Romo. Rasul Yakobus kan minta iman tanpa perbuatan adalah mati. Bertobat harus orang merasakan buahnya. Nggak bisa kalau tidak merasakan buahnya. Pertobatan hanya bisa dilihat dari buahnya, bukan dari bukan dari kata-katanya, bukan dari itu, enggak, dari perbuatannya. Dan itu menjadi berkat perbuatannya bagi orang lain. Oh, enggak perlu diomong-omongkan. Ya memang enggak perlu diomong-omongkan. Tapi apakah orang bisa merasakan? Terutama buah kasihnya. Seperti itu. Karena orang, ya memang dia berhenti dari judi, lalu tidak mau percaya kepada Tuhan, ya dipertanyakan. Makanya kan pertobatan radikal itu harus berbuah. Nggak bisa kalau tidak berbuah seperti itu. Baik. Semoga menjawab ya, Ibu Frida. Ya, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Silva. Romo, bagaimana mengasah pikiran positif untuk berubah dan kemudian menguatkan hati mengajak diri kita berbuah? Apakah berbuah yang dibuat secara sengaja dengan terjadwal baik untuk latihan rohani kita, Romo, atau berbuah dengan mengalir saja dalam kehidupan, Romo? Harus sering baca firman supaya ngerti. Kalau kita enggak baca firman, enggak akan ngerti-ngerti. Karena firman Tuhan itu akan menajamkan mata hati kita. Atau seperti saya katakan, datang aja, sering datang untuk menerima sakramen-sakramen. Karena apa? Firman itu punya daya kuasa loh ya. Saya itu mengirim firman tiap hari kepada sebegitu banyak orang. Saya tidak peduli dibaca atau tidak, tapi saya punya keyakinan firman itu punya kuasa. Jadi bukan tulisan saya, tapi kuasanya dari Tuhan sendiri, karena itu firman-Nya Amin, Romo, amin.
Nah, saya mengirim itu saya yakin kok tidak semua orang baca, tapi saya tidak peduli karena kekuatan saya firman itu punya kuasa mengubah segala sesuatu. Lihat itu Yesus hanya berkata apa sama si Matius, dia tidak mengulas segala kehidupan Matius, dia cuma bilang apa? Ikutlah aku. Lo bayangkan. Hanya bilang ikutlah aku. Bagaimana mendorong dia yang sudah hidup dalam zona nyaman, pemungut pajak itu, wah zona nyaman itu, ya, duit tok di situ, ya. Bagaimana zona nyaman seperti itu cuma dikatakan ikutlah saya, lihat orang mengikuti dia, dan tidak hanya satu, banyak seperti itu. Karena itu firman Tuhan punya otoritas, punya kuasa. Kalau firmanku, waduh, sopo sing kate percaya. Sampai aku ngomong, wes ini salah, bertobatlah. Enggak bertobat. Karena firmanku tidak ada kuasanya. Lihat itu kisah penciptaan. Allah berfirman apa? Jadilah. Jadi apa enggak? Saya tanya. Ketika Allah melihat suatu dan itu baik, dia berkata, jadilah. Jadi enggak? Jadi. Yesus sekarang di perjanjian baru, dia berkata, orang yang apa itu bisu, dia berkata, bicaralah. Dia berkata kepada si lumpuh, berjalanlah. Apakah orangnya tidak berjalan? Berjalan. Punya kekuatan. Firman ada kekuatan. Sama dengan saya. Saya kirim tidak peduli. Tapi saya endah suatu saat pasti akan ada terkena dia. Karena apa? Firman itu yang mengubah orang itu sendiri. Itu keyakinan saya. Maka sama, kita juga harus punya keyakinan, kekuatan firman itu mampu mengubah. Ya, itu yang harus kita, karena firman ini beda dengan firman siapa. Karena firman itu mendatangkan sesuatu dan terjadi. Nah, itu kita melihat bagaimana Yesus juga berkata seperti itu. Ikutlah aku. Kepada Rasul Paulus dia juga mengatakan yang sama. Nah, itu kekuatan firman. Jadi jangan pernah takut. Apalagi kekuatan Ekaristi. Dahsyat sekali. Ya. Kalau kita sungguh punya cinta yang besar, Allah juga, Yesus juga nggak akan tinggal diam. Masalahnya kan kita itu banyak yang ini, yang itu, yang ini. Maka Yesus berkata kepada kita, Maria sudah mengambil hal yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Dia tidak mencela si Marta, tidak, tapi dia hanya berkata bijak. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Bekerja bisa setiap saat, melayani bisa setiap saat. Tetapi ketika Yesus datang dalam firman-Nya, tidak setiap saat. Karena kita tidak bergaul dengan firman itu. Kalah kok firman dengan drakor, ya. Drakor sering kita lihat, tapi firman Tuhan apakah sering kita baca? Enggak juga kita. Mau itu ada bulan kitab suci, maupun ada apa, kita tetap tidak. Kita jauh dari firman. Menandakan kita tidak percaya pada kuasa dan otoritas firman itu sendiri. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Allah Yahweh berkata, jadilah. Sekarang ada dalam diri Yesus, Allah yang baru yang mewujud dalam rupa manusia. Dia berkata, apa itu? Terbukalah telinganya terbuka. Dia berkata, berjalanlah si lumpuh berjalan. Dia berkata, berkatalah si bisu bisa berkata. Yang buta dia berkata, melihatlah yang buta melihat. Nah, lihat itu otoritas firman begitu luar biasa. Jangan pernah takut Anda untuk terus bergaul dengan firman Tuhan. Begitu yang bertanya tadi. Ya, terima kasih Romo. Oke.
pertanyaan selanjutnya dari Immaculata Budi. Ya. Bagaimanakah caranya untuk memastikan kalau Allah sedang meminta kita melakukan sesuatu demi perubahan akan lebih baik? Sebab setan juga bisa merayu dengan iming-iming yang kadang manusia lebih memilih setan daripada Tuhan. Ya. Terima kasih. Maka yang pertama-tama yang bisa dilihat atau diidentifikasi atau indikasinya, lihat dari buahnya. Selesai. Kalau buahnya membawa kebaikan, buahnya membawa damai, pasti itu berasal dari Allah. Tapi kalau tidak, itu berasal dari roh jahat. Jadi segala sesuatu, kata firman, lihatlah dari buahnya. Firman sendiri berkata, ujilah firmanku. Firman sendiri minta, Tuhan sendiri minta supaya kau uji firmanku. Maka apa yang bisa kita buat? Ya kita tinggal bisa melihat buahnya. Apapun itu, lihatlah buahnya. Maka butuh waktu. Ya. Karena begitulah ya, buahnya yang perlu dilihat. Ya. Bukan kata-katanya, bukan apanya, buahnya. Membawa damai enggak? Misalnya satu contoh, kita pergi, kita minta diberkati rumah kita. Nah, seisi rumah itu apakah buah-buahnya menjadi seluruh anggota keluarga rumah itu berbuah, saling mengasihi, saling apa. Lah kalau terjadi terus apa itu malah sering ribet, ya makanya tidak berbuah. Berarti jadi bisa dilihat dari buahnya. Orang pergi ke tanah suci, ke Holy Land dan lain sebagainya, ya pulang dia harus lebih manusiawi. Tapi kalau lebih jahat, buat apa? Orang pergi naik haji, pulang malah jahat sama tetangganya, itu apa? Saya tidak mengecilkan arti mereka yang pergi ke Lourdes ke apa, tapi kalau tidak menjadi lebih baik, mending berdoa di rumah di guanya sendiri sudah. Tapi mengubah dia, berkat dipakai Tuhan untuk mengubah secara spiritual, rohani, bukan jasmani. Kita seringkali salah. Tuhan, Romo berkati usahaku supaya laris manis. Loh, kok laris manisnya? Kok makin pelit ya nggak ada gunanya. Kita diberkati usaha kita supaya kita semakin gampang berbagi. Kan itu maksudnya. Kita minta supaya diubah pertama-tama. Karena pertobatan hatilah yang membuat orang akan boleh memasuki kerajaan surga, dan itu artinya orang itu harus mau berkorban dan rela berbagi. Kalau makin pelit, makin hitung-hitungan, waduh, ini apakah benar-benar? Makanya kalau mau melihat seseorang atau diri kita dari buahnya, buahnya bagaimana. Dan ketika kita melakukan merasa damai atau enggak. Kalau orang melakukan suatu bohong itu kan dia enggak damai dalam hidupnya. Was-was. Besok naik ketahuan gimana. Tapi kalau itu membuat Anda damai, ya Anda tenang-tenang saja. Enggak ada macam-macam. Ya. Itu ukurannya, jadi lihat dari buahnya. Begitu? Baik, Romo. Selanjutnya dari Bapak Lian Jaya. Romo, apa tahapan dalam eksamen pada saat doa malam, lalu saya lanjutkan kontemplasi? Bagaimana diulang? Apa tahapan dalam eksamen pada saat doa malam dilanjutkan dengan kontemplasi? Eksamen, saya juga kurang jelas ya. Mungkin bisa bertanya langsung Pak Ya. Lian Jaya ke Romo. Ibu Ibu ya, belum sorry Bapak. Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Dibuka aja mic-nya ya. Ya. Malam, Malam. malam Romo. Ya. Saya Lian Jaya Romo. Ya. Itu Romo, saya
ada yang mengatakan kalau mau doa itu biasanya melakukan eksamen. Eksamen itu ada bersyukur, ada mengaku dosa yang dilakukan dalam sehari itu, Romo. Lalu mendengarkan apa sih petunjuk Allah sehari. Ya, itu bisa saja dilanjutkan dengan semacam kontemplasi ya. Jadi merenungkan sepanjang hari yang telah diperbuat ya. Ya, itu boleh dilanjutkan untuk berdoa setelah bersyukur itu lalu kemudian dikontemplasikan, terus kalau bisa membuat semacam kata-kata emas dalam hatinya. Oh, aku besok mulai tidak mau misalnya berkata-kata yang menyakitkan orang, kayak itu kan menjadi ayat emas spiritualitasnya, karena Allah berbicara itu lewat peristiwanya masing-masing orang. Jadi tidak sama Allah menyentuh hati orang. Berbeda peristiwanya, tetapi sentuhan Allah ke hati manusia itu yang sama, sehingga menggerakkan orang itu. Nah, maka ya paling efektif sebetulnya boleh kita meneliti diri dengan berkata, itu kan sama aja ketika kita misa, kita mengawali dengan saya mengaku kepada Allah, tetapi tidak ada yang lebih efektif kecuali kalau mengaku dosa datang ke kamar pengakuan pada diri seorang imam. Ya. Karena itu berbeda dengan ketika kita misa. Misa itu kan kita sudah mulai mengakui segala dosa, tetapi ada perbedaan di situ. Karena ketika kita datang ke dalam kamar pengakuan, itu rahmat kerahiman Allah jauh lebih menjadi nyata ketika kita, karena itu kan ada sakramen pengakuan dosa sendiri. Sekurang-kurangnya ya kalau umat mungkin 3 lah ya, 3-4 bulan sekali itu baik. Saya sendiri pribadi, saya selalu mengaku dosa kepada Romo lain 2 atau 3 bulan sekali ya. Itu yang paling, tapi harus masuk kamar pengakuan karena itu menjadi nyata. Ya sama aja Anda misa secara online sama misa dengan datang, bagaimana? Ada beda enggak? Pasti ada lah. Ya sama aja seperti itu. Ya. Jadi usahakan untuk sungguh-sungguh menerima sakramen pertobatan itu dalam kamar pengakuan dengan seorang imam. Bahwa kita setiap hari minta pengampunan itu pasti ada efek yang berbeda kalau kita datang kepada sakramen pengakuan. Jadi bisa diteruskan aja Ibu, tapi saya menganjurkan supaya semakin juga diperkuat dengan untuk datang kepada seorang imam untuk memberi pengakuan dosa ya. Itu yang saya anjurkan, dan juga menerima sakramen Ekaristi itu kalau bisa itu usahakan. Boleh Ada saya lagi? tanya lagi, Romo? Boleh, Jadi silakan. kalau pertobatan itu pada saat minta sama Romo bukan waktunya gitu selalu mau ya Romo? Mau pasti. Seorang imam memang untuk itu. Kalau suaminya boleh, saya nggak ngasih. Yang disuruh imam kok. Ya maka dipertanyakan kalau imam ada orang minta pengakuan dosa, bilang sibuk. Ini imam apa ini? Yesus nggak butuh imam-imam yang hebat untuk menasihati orang. Tapi dia rela menghadirkan Yesus lewat sakramen itu. Itu perlu, bahwa kemudian ada janjian dulu, oh Bu hari ini nggak bisa, besok ya saya bisa, itu oke lah. Tapi kalau kemudian alasan karena sibuk terus, waduh ini perlu dipertanyakan spiritualitas keimamatannya ya. Kalau saya begitu sih ya, terutama mereka membutuhkan, dan imamlah yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memberikan sakramen-sakramen itu ya. Jadi memang harus siap siaga ya,
Seorang suami aja sekarang siap siaga kalau istrinya suatu saat melahirkan. Lah, sama. Umat itu bagi saya orang yang mengandung semua. Lah, pastor itu harus menjadi orang garda pertama untuk siap ketika mereka membutuhkan hal-hal seperti itu, terutama perminyakan dan juga sakaran pengakuan dosa. Ya, memang harus begitu, ya. Maka kalau Anda menjumpai imam-imam seperti itu, pertama-tama jangan Anda menjadi kesel atau apa, doakan mereka, ya, karena justru imam-imam ini menjadi incaran dari iblis untuk mengacaukan karya keselamatan Allah itu. Ya, karena apa? Musuh itu pasti yang dicari kelemahan pertamanya apa? Musuh kalau misalnya bertempur gitu, dia pasti akan melakukan, musuhnya itu akan melakukan sesuatu yang paling disukai oleh manusia. Nah, menurut saya dua atau tiga hal yang iblis tahu, tiga hal yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu tahu iblis. Satu, imam-imamnya, dua, keluarga-keluarga Kristiani. Dua itu wes. Kalau itu orang yang dikasih, lalu diporak-porandakan, pasti akan bereaksi. Karena dia tahu itu yang dicintai. Sama di film-film itu loh, Bu. Kalau istri anaknya yang dicintai sudah diusik, ya pasti si suami itu akan membela mati-matian. Ya. Karena dia tidak mau milik kepunyaan yang paling berharga diusik. Ya. Nah, iblis tahu dua hal itu yang dimiliki oleh Yesus, karena itu dipakai untuk menghancurkan dunia. Pertama, imam-imamnya, dan yang kedua adalah keluarga-keluarga Kristiani yang diajarkan untuk monogami, tapi kan kita melihat poligami berkeliaran di mana-mana. Itulah yang memecah belah manusia. Karena dua hal itulah kita membutuhkan supaya kita juga waspada, setiap keluarga dan juga imam-imamnya, dua hal ini. Maka kita harus saling harus berdoa untuk para imam kita yang karena kelemahannya, bujukan iblis. Iya, karena sepinter-pinternya manusia badani itu lebih pinter yang manusia roh. Ya, itu sebabnya kenapa setan itu kan roh juga. Maka dia lebih canggih daripada manusia apapun di dunia ini karena dia roh. Itulah perbedaannya. Maka kita harus juga berdoa, semakin banyak berdoa untuk para imam. Itu sebabnya ada devosional Sabtu Imam, dengan maksud para umat mendoakan imam-imamnya sehingga imam-imamnya bisa mengalami menjalankan tugas pastoral menjadi lebih efektif dan berdoa untuk umatnya sehingga saling mendoakan. Ya, ada begitu doa Ibu. Ya, ada lagi. Romo, saya Ini boleh ada pertanyaan sharing. terakhir. Jangan Bun. dulu, Bu. Sudah waktunya habis, Bu. Ini kita pertanyaan Habis. dulu, Bu. Ini Oke. pertanyaan terakhir, Romo, dari Ibu Ana. Ya, mari. Ini kayaknya penegasan saja. Gereja Ya. Katolik tidak mengajarkan hukum karma, tetapi ada hukum tabur tuai. Iya. Itu ya, Romo. Sebetulnya hukum tabur tuai juga tidak ada ajarannya di gereja Katolik. Itu hanya orang mengatakan tabur tuai seperti itu, ya. Artinya tabur tuai itu ada lebih kepada penyelenggaraan ilahi. Jadi sebelum itu semua terjadi ada siang, ada malam. Itu sudah penyelenggaraan ilahi, kita tidak mengatakan itu hukum karma atau apa, tidak ya. Kalau karma itu kau berbuat baik, kamu berbuat jahat, tapi nanti dibalas jahat. Saya selalu mengedepankan bagaimana dengan Yesus. Yesus buat baik terus, mana dia dapat buat baik? Mana tabur tuainya? Gugur kan? Maka ketika Yesus datang, disitulah tabur tuai hapus sudah. Katanya kalau tabur tuai, kalau kamu dibaikin orang,
kamu membaiki orang, suatu saat akan dibaiki. Kalau kamu menjahati orang, suatu saat akan dijahati. Yesus itu buat baik terus selama hidupnya, tapi dapat kejahatan terus. Nah, maka saya lebih suka itu hukum penyelenggaraan ilahi. Ada siang, ada malam ketika diciptakan seperti itu. Pasti ya. Nah, itu kita terjadi seperti itu. Karena memang kita tidak diajarkan itu. Kita hanya diajarkan lakukanlah yang baik dan jangan balas mereka dengan yang jahat. Itu sebetulnya hukum karma sudah hancur, sudah lebur atau tabur tuai itu. Karena itu difirmankan dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu dijahati orang? Janganlah kamu membalas dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Nah, bagaimana itu? Makanya gereja tidak mengajarkan itu. Begitu? Baik. Saya rasa ini ada pertanyaan terakhir, Romo. Berhubung waktu kita juga sudah cukup Ya. dan kita sudah di penghujung acara, kita akan segera mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Baik, kita segera akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan lagu penutup. Kemudian mohon Romo berikan kami doa penutup dan doa tobat. Oke, doa berkat ya. Ya. Sepanjang hidup aku nyanyikan Penuh keimanmu Tuhan. Sepanjang hidupku aku nyanyikan memuliakan kerahimanmu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan memohon karunia Tuhan dan ucapan syukur kita bersama-sama serta mohon berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiada kata lain yang bisa kami ucapkan selain puji syukur kehadirat-Mu, sebab Engkau telah memberikan Yesus Kristus Putra-Mu untuk menebus dosa-dosa kami manusia yang berdosa ini. Karena itu tiada ucapan yang lebih baik dari doa-doa kami ketika kami hanya bisa mengucap syukur dan mengucap syukur atas penebusan-Mu itu, hanya supaya kami boleh memasuki kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kelompok komunitas kerahiman ilahi yang malam hari ini boleh terus menimba firman dan mengajak kami untuk belajar dari firman-Mu, agar kami juga mengalami suatu rahmat pertobatan radikal, sehingga kami juga berani seperti orang-orang yang telah Engkau pakai, para pendosa yang Engkau jadikan orang-orang menjadi berkat bagi banyak orang, Rasul Matius, dan juga rasul-rasul lain, para martir-Mu, para kudus-Mu, Rasul Paulus, dan juga banyak orang yang telah Engkau pertobatkan untuk mempertobatkan kami. Dipertobatkan oleh Yesus untuk mempertobatkan sesama dan diri kami. Karena itu kami bersyukur ya Bapa pada malam hari ini atas segala anugerah-Mu, terutama untuk komunitas kerahiman ilahi yang Kau berikan kepada gereja-Mu, sehingga mereka juga memohonkan kerahiman bagi kami, bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, dan berdoa untuk para imam-imam-Mu, supaya Engkau berikan kerahiman melalui doa-doa mereka yang mereka lambungkan, tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, doa yang tak kunjung putus dari kelompok komunitas kerahiman ilahi ini, memperkuat tugas-tugas kami sebagai seorang imam supaya kami juga dapat menyalurkan dan menjadikan berkat bagi umat-Mu. Kini sebentar lagi kami mau mengakhiri komunitas pertemuan kami dalam persekutuan doa ini.
Kiranya Engkau berkati istirahat kami, pribadi lepas pribadi, berkati dan jaga milik kepunyaan yang-Mu yang telah Engkau berikan kepada Yesus, supaya tidak ada satupun yang hilang. Dan berkati mereka semua dimanapun berada, sehingga dapat beristirahat dengan cukup dan besok dapat beraktivitas kembali untuk memuliakan nama-Mu sambil mengucap syukur. Kini Bapa, kami serahkan seluruh istirahat kami pada setiap keluarga-keluarga, naungi dengan embun Roh Kudus-Mu, dengan api Roh Kudus-Mu, agar kami dapat tidur dengan terjaga oleh tangan-Mu yang kudus dan suci. Doa-doa ini kami hanya sampaikan melalui pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat penyertaannya. Tuhan bersamamu dan bersama Bersama rohmu. rohmu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan kepada saudara sekalian beserta seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas sepanjang istirahat saudara hari ini sampai esok, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing oleh berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.